And it goes a little something like Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Qurratul Aini. Di kesempatan video kali ini, saya mau share ke kalian salah satu materi perkuliahan saya, yaitu tentang hukum perburuhan. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut tentang isi dari materi hukum perburuhan, yang mau saya bahas pertama kali diantaranya istilah-istilah di dalam perburuhan. Yang pertama ada istilah buruh. Buruh merupakan kelompok tenaga kerja yang sedang memperjuangkan program organisasinya. Sejak dulu, buruh identik dengan pekerjaan kasar, pendidikan rendah, dan penghasilan rendah. Kemudian ada pekerja. Istilah pekerja dalam praktek sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja, seperti pekerja kontrak, pekerja borongan, pekerja harian, pekerja honorer, dan pekerja tetap. Kemudian ada karyawan. Karyawan adalah orang yang berkarya atau bekerja yang identik pada pekerjaan non-fisik. Kemudian ada pegawai. Istilah pegawai biasa digunakan untuk orang-orang yang bekerja di dalam pemerintahan, misalnya pegawai negeri. Kemudian ada istilah kuli, yaitu orang yang bekerja dengan mengandalkan kekuatan fisik atau biasa disebut sebagai pekerja kasar. Selanjutnya ada tenaga kerja. Istilah tenaga kerja mengandung pengertian lebih luas dan sifatnya umum, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kemudian ada istilah majikan. Nah, untuk istilah majikan sendiri ialah orang atau badan hukum yang mempekerjakan suatu buruh. Yang terakhir ada istilah pengusaha. Pengusaha adalah orang yang menjalankan suatu usaha dan menggunakan tenaga kerja untuk membantu di dalam menjalankan usahanya. Hukum ketenagakerjaan yang pertama ada menurut Molenar dalam Asikin, yaitu hukum perburuhan adalah bagian hukum yang berlaku yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja, serta antara tenaga kerja dan penguasa. Yang terakhir ada menurut Sutikno dalam Asikin, yaitu hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan di bawah perintah atau pimpinan orang lain, dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang berlangsung bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut. Unsur hukum ketenagakerjaan yang pertama yaitu serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis, mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha atau majikan. Adanya orang bekerja pada dan di bawah orang lain dengan mendapat upah sebagai bala jasa. Yang terakhir mengatur perlindungan pekerja atau buruh, meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, dan keberadaan organisasi pekerja atau buruh, dan sebagainya. Hukum ketenagakerjaan tidak mencakup aturan tentang suap pekerja, kerja dengan tanggung jawab atau risiko sendiri, kerja yang dilakukan untuk orang lain atas dasar kesukarelaan, dan kerja seorang pengurus atau wakil suatu organisasi perkumpulan. Asas hukum ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 3, pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Kemudian ada asas pembangunan ketenagakerjaan. Pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, yaitu asas adil dan merata. Tujuan hukum ketenagakerjaan menurut Manulang ialah untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial di dalam bidang ketenagakerjaan, dan untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha. Sedangkan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja di dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya. Sifat hukum ketenagakerjaan yang pertama yaitu bersifat privat perdata, yaitu sifatnya perorangan antara atasan dan bawahan. Yang kedua bersifat publik, yaitu adanya campur tangan dengan pemerintah. Yang ketiga bersifat imperatif, yaitu hukumnya memaksa, artinya hukum yang harus ditaati secara mutlak. Yang terakhir yaitu ada fakultatif,
Fakultatif ini artinya hukum yang berlaku dapat dikesampingkan pelaksanaannya. Selanjutnya ada pengaturan operasional hukum ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu ada masa sebelum bekerja atau pre-employment. Masalah pengadaan tenaga kerja yang meliputi pengaturan lowongan kerja, pengarahan, dan penempatan tenaga kerja merupakan hal penting di dalam upaya pemenuhan tenaga kerja. Mengingat pentingnya hal tersebut, ada beberapa peraturan yang telah ditetapkan. Yang pertama, ada Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan kerja. Yang kedua, ada Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1970 tentang pengerahan tenaga kerja. Yang ketiga, ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 02 Men 1994 tentang antar kerja antar negara. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 04 Men 1984 tentang rencana penggunaan tenaga kerja dan izin mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang. Yang kedua, ada masa sebelum bekerja atau disebut dengan during employment. Pemerintah perlu campur tangan dalam mengatur selama hubungan kerja berlangsung. Melalui langkah ini, semua pihak dapat dilindungi secara adil agar tercapai ketenangan kerja dan kelangsungan berusaha. Nah, ada ketentuan yang mengatur hubungan kerja, diantaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, dan beberapa peraturan lainnya. Yang ketiga, ada masa setelah bekerja atau post-employment. Beberapa peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja. Hubungan kerja dan hubungan industrial yaitu suatu hubungan antara seorang buruh dan majikan di mana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian. Di satu pihak, pekerja atau buruh bersedia bekerja dengan menerima upah, sedangkan pengusaha mempekerjakan suatu buruh dengan memberikan upah. Unsur hubungan kerja yaitu adanya pekerjaan, adanya perintah orang lain, adanya upah, dan terbatas waktu tertentu, karena sejatinya tidak ada hubungan kerja yang berlangsung secara terus-menerus tanpa henti. Kewajiban para pihak menurut KUHP. Kewajiban pengusaha yaitu membayar upah kepada pekerja, mengatur pekerjaan dan tempat kerja, memberikan cuti atau libur, mengurus perawatan atau pengobatan pekerja, dan memberikan surat keterangan. Sedangkan kewajiban pekerja yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai janji, melaksanakan pekerjaannya sendiri, tidak dapat digantikan orang lain tanpa izin pengusaha, mentaati peraturan di dalam melaksanakan pekerjaan, mentaati tata tertib dan aturan yang berlaku di rumah atau tempat tinggal majikan jika pekerja tinggal di rumah majikan, melaksanakan tugas dan segala kewajiban secara layak, dan membayar ganti rugi atau denda selama bekerja. Perjanjian kerja berdasarkan jangka waktu. Yang pertama ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian ini tersurat pada pasal 1603 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa waktu lamanya hubungan kerja ditentukan baik di dalam perjanjian atau peraturan majikan maupun di dalam peraturan perundang-undangan atau pula menurut kebiasaan. Maka hubungan kerja dipandang diadakan untuk waktu tidak tertentu. Lebih lanjut dinyatakan pada pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di samping alasan tersebut, perjanjian kerja tidak tertentu secara otomatis terjadi sebagai akibat pelanggaran pengusaha terhadap pasal 57 ayat 1, yakni membuat perjanjian kerja waktu tertentu secara tidak tertulis. Perjanjian kerja waktu tertentu itu memiliki dua syarat. Yang pertama ada syarat material, yaitu kesepakatan dua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan syarat formil yaitu terdapat nama, alamat perusahaan dan jenis usaha, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja,
jabatan atau jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, besarnya upah, syarat-syarat kerja, mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, tempat dan lokasi perjanjian kerja, dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Selanjutnya, ada kategori pekerja untuk PKWT. Menurut Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di antaranya, pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu paling lama 3 tahun, pekerjaan yang sifatnya musiman, dan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan. Sedangkan untuk jangka waktu PKWT, yaitu paling lama hanya 2 tahun, dan hanya boleh diperpanjang sekali untuk jangka waktu 1 tahun. Perbaruan PKWT hanya boleh dilakukan sekali, dan paling lama 2 tahun. Berdasarkan status perjanjian kerja, ada perjanjian kerja tidak tetap, yaitu contohnya perjanjian kerja perseorangan, harian lepas, dan borongan. Sedangkan untuk perjanjian kerja tetap, secara hukum itu terjadi karena adanya kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha, dan tidak terpenuhinya akibat adanya pelanggaran terhadap ketentuan ketenagakerjaan. Perlindungan tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diantaranya perlindungan atas hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja perempuan, anak, dan penyandang cacat, dan perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja. Sedangkan menurut Supomo, perlindungan itu ada 3 jenisnya. Yang pertama ada ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. Yang kedua ada perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan dan kebebasan berserikat di dalam perlindungan hak untuk berorganisasi. Yang terakhir ada perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Program jaminan sosial tenaga kerja itu diantaranya ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Sedangkan untuk perlindungan upah, yaitu ada upah lembur, merupakan upah yang diberikan pengusaha sebagai imbalan kepada pekerja karena telah melakukan pekerjaan atas permintaan pengusaha yang melebihi jam dan hari kerja. Sedangkan untuk upah minimum itu ada 2, ada upah minimum provinsi dan upah minimum kota atau kabupaten. Untuk penetapan upah minimum sendiri, diantaranya ada kebutuhan hidup minimum, indeks harga konsumen, kemampuan, perkembangan, dan kelangsungan perusahaan, upah pada umumnya berlaku di daerah tertentu dan antar daerah, kondisi pasar kerja, dan tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita. Pemutusan hubungan kerja dan hak-hak pekerja atau buruh. Jenis pemutusan hubungan kerja itu diantaranya PHK demi hukum, PHK oleh pengadilan, PHK oleh pekerja, dan PHK oleh pengusaha. Sedangkan syarat melakukan PHK yang pertama, pekerja atau buruh tertangkap tangan melakukan tindak kejahatan. Yang kedua, ada pengakuan dari pekerja atau buruh yang bersangkutan. Yang ketiga, bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat pihak berwenang pada perusahaan yang bersangkutan dan didukung minimal oleh 2 orang saksi. Sekian materi yang bisa saya share ke kalian. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian maupun untuk diri saya sendiri. Sebelumnya saya mohon maaf karena pada video kali ini terdapat banyak sekali kekurangan. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.